Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun melalui media online ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Nurhanzani, Prodi Kehutanan angkatan 2012. Langsung saya paparkan sedikit hasil dari PowerPoint saya, yaitu tentang penentuan senyawa ekstraktif kimia kayu jati tahan busuk coklat. Nah, di slide pertama saya akan membahas tentang perkenalan dulu. Perkenalan tentang kayu jati. Nah, kayu jati atau bernama Latin Textona grandis itu adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Nah, pohon besar berbatang lurus dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 meter dan juga berdaun besar yang luruh di musim kemarau. Nah, kayu jati ini juga sangat terkenal daya tahan alaminya terhadap serangga, jamur, dan rayap. Nah, menurut penelitian yaitu BLL 2005, pekarangan rumah jati yang ditanam di lahan basah lebih banyak rentan terhadap jamur busuk coklat, sementara tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini mungkin maksudnya jika jati yang ditanam di lahan basah itu lebih rentan terhadap jamur busuk coklat. Mungkin jika kita menanamnya di tempat sembarang atau yang tidak cocok untuk pertemuan jati, mungkin dia akan rentan terkena jamur busuk coklat. Nah, lanjut, perbedaannya juga ada sehubungan dengan pembusukan perlawanan terhadap jamur busuk putih antara pekarangan rumah dan kebun tumbuh jati. Nah, resistensi pembusukan yang lebih tinggi terhadap jamur busuk coklat dan situs kering tercermin dalam kandungan ekstraktif yang lebih tinggi dari kayu berwarna lebih gelap daripada tanaman rumah situs basah jati pekarangan rumah dibandingkan dengan hutan perkebunan tumbuh jati. Kemudian di slide kedua saya itu membahas tentang bahan-bahan dan metode. Nah, di sini bahan penelitian itu berasal dari 5 pohon kayu jati yang berumur 35 tahun di kebun rumah basah dan kering. Nah, dan tipikalnya itu untuk perkebunan nilambur dan kerala dengan umur yang sama. Kemudian jika kita melakukan pengambilan sampel di lapangan itu dari lokasi basah dan kering dan tahu kondisi iklim yang beragam sehubungan dengan kelembapan atau curah hujan yang dilakukan yang diketahui mempengaruhi pertumbuhan jati. Nah, di slide ketiga yaitu saya membahas hasil dan pembahasan. Nah, di sini nilai rata-rata dengan devisa standar dari total extra content DEF dengan 2 komponen kimia, yaitu yang pertama textoquinone dan neptoquinone. Nah, di sini maksudnya textoquinone itu itu memiliki sifat inseksida, yaitu ikatan terutama ketahanan pada rayap. Nah, mungkin yang kedua ini dan neptoquinone ini mungkin yaitu tentang adanya warna-warna gelap pada kayu jati tersebut. Nah, kemudian nilai rata-rata konten ekstraktif dengan kimia komponen sebanding dengan nilai yang dilaporkan di kayu jati oleh penulis yang berbeda dari sumber yang berbeda. Nah, salah satunya yaitu Puri. Ini dari pendapat Puri pada tahun 1962 melaporkan sekitar 10,3% dari hati luar jumlah ekstraksi dari inti jati nilamur. Kemudian juga ada dari Shimatutang dan Yamamoto. Itu konsentrasi textoquinone bervariasi dari 0,3 hingga maksimum 2% pada jati sangat tua dan hijau.
slide keempat saya itu saya membahas tentang masih ada lanjutannya. Oleh karena itu di slide kelima yaitu lanjutan dari hasil itu, terutama jumlah naptoquinone yang lebih tinggi daripada jumlah total kandungan eksaktif dan dextroquinone. Di slide kelima yaitu faktor yang mempengaruhi pembusukan resistensi, yaitu yang pertama lokasi penanaman. Nah, mungkin jika kita menanam kayu jati atau pohon jati di sembarang tempat atau tidak sesuai dengan proses pertumbuhannya, mungkin akan terjadi pembusukan pada kayu jati tersebut, entah ya terkena jamur atau yang lainnya, penyakit hama yang lainnya. Nah, kedua, spesies jamur. Nah, mungkin jika kita menanam di tempat yang lain, spesies jamur atau hama itu akan mendekati kayu tersebut sehingga menjadi penyakit lagi bagi pohon jamur tersebut. Nah, yang ketiga ada posisi radial. Posisi radial ini maksudnya dari tengah ke pinggir. Maksudnya mungkin proses tumbuhnya tidak baik atau bentuk tumbuh kayu jati ini tidak baik. Nah, adapun yang terakhir itu rumah situs basah tanam terhadap jamur busuk coklat yang membawa menurunkan jati basah untuk ketahanan kelas 3. Ini menurut Beck et al. 2005. Kalau menurut Bexy et al. Pada tahun 1967 itu terlepas dari evolusi kayu jati untuk ketahanan kelas 1. Itulah tadi hasil PowerPoint saya. Jika ada yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar, atau jika kalian semua tidak